Bertanya-tanya aksi kita untuk apa? Yang pertama, adili, tangkap, adili, tangkap, adili, tangkap. Siap adili Jokowi, siap tangkap Fufufafa. Takbir. Oke, terima kasih semuanya. Jokowi perusak negara, tangkap Jokowi, adili Jokowi. Saatnya rakyat umat, tangkap, 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 takbir, takbir. Karena hanya tahu ada di TV kan. Sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku peluk, aku cium. Kita ingin menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Gimana kita tahu mantan Presiden Jokowi setelah 2 periode berkuasa banyak sekali kesalahan, kejahatan, kezaliman, kemungkaran yang dengan berbagai kebijakannya yang peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Dengarkan pernyataan pesan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab untuk reuni aksi 411 dari kota suci Mekah. Warning. Ratusan simpatisan Front Persaudaraan Islam (FPI) berunjuk rasa menuntut agar mantan Presiden Joko Widodo segera diadili. Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum menindak pemilik akun Fufufafa yang ditengarai terkait dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adili Jokowi, tangkap Fufufafa, kata salah satu orator saat menyampaikan orasinya Senin 4 November 2024. Adapun unjuk rasa tersebut berlangsung di Bundaran Patung Kuda, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Adapun Ketua Umum FPI Muhammad bin Hussein Alatos mengatakan ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi. Dalam aksi tersebut, salah satunya disinggung soal dugaan keterlibatan Jokowi mengakali proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Pak Prabowo harus tegas mengambil sikap atas pelanggaran yang dilakukan Jokowi dan ujaran kebencian oleh Fufufafa, kata dia. Untuk itu dia meminta agar Presiden Prabowo mengusut siapa pemilik akun Fufufafa. Hussein Alatas juga turut menyinggung peristiwa KM50 yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Kasus KM50 merupakan tragedi tewasnya 6 laskar Forum Pembela Islam atau FPI pada Senin dini hari 7 Desember 2020. Mereka tewas ditembak personel polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50. Kasus KM50 adalah pelanggaran HAM yang terjadi saat Jokowi jadi presiden dan harus diusut tuntas karena belum memenuhi keadilan para korban, katanya. Uniknya, bukan demo 411 yang menjadi perhatian sang presiden. Alih-alih mengurusi aksi basi gerombolan biang onar bentukan Rizik Syihab,
Prabowo justru lebih mementingkan untuk menikmati demonstrasi petani padi di Merauke. Sehari sebelumnya pada Minggu 3 November 2024, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan. Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo melihat persiapan demplot atau demonstration plot padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung menuju lahan percontohan yang digunakan untuk praktik teknik budidaya padi terbaru. Di sana Prabowo menyaksikan bagaimana para petani dengan cermat mempersiapkan lahan agar optimal untuk musim tanam berikutnya. Demplot padi ini diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi. Selain itu, Presiden Prabowo juga turut menyaksikan secara langsung proses pengolahan lahan dan tabur dolomit, sebuah langkah penting untuk meningkatkan kesuburan tanah. Para petani tampak menyebarkan dolomit di atas lahan, sebuah bahan alami yang berguna untuk menetralkan keasaman tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Dalam kunjungan kerja ini, mereka yang turut mendampingi Presiden Prabowo diantaranya adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Samsudin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan PJ Gubernur Papua Selatan Rudi Sufahriyadi. Yang lebih bikin syok gerombolan preman berjubah yang demo ini, Presiden Prabowo Subianto justru menyempatkan diri menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 3 November, usai menjalani 2 agenda di Merauke, Papua Selatan, dan Bali. Selain itu, Prabowo juga tak menggunakan mobil dinas maung seperti biasanya dan memilih menumpang kendaraan Alphard. Tak lama, Presiden dan Jokowi keluar menumpang mobil milik Prabowo menuju resto. Keduanya kemudian terpantau makan bersama di ruang VIP dan tampak berbincang serius. Saat ditanya mengenai topik obrolan, Prabowo tak mengungkapkan secara gamblang. Ia hanya menegaskan tidak ada obrolan politik dalam pertemuan tertutup mereka. Prabowo juga menambahkan bahwa mereka menikmati hidangan khas kota Solo, termasuk nasi goreng Jawa. Biar kelihatan semuanya, harus sekolah yang baik ya. Oke. Terima kasih semuanya. Mayor foto satu kali ya, Pak. Adik. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak.
program ini peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Karena hanya tahu ada di TV kan, sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku peluk, aku cium. Sedih betul. Bagaimana ya presiden saya gantinya Pak Presiden Jokowi, rupanya bagaimana, orangnya bagaimana. Aku sekarang sudah tahu sendiri. Kita sedang berada di salah satu lokasi sentra pangan yang menjadi pengembangan Oplah 40.000 hektar. Ini adalah Kampung Telaga Sari yang saat ini sedang bersiap-siap untuk panen. Nah, di sini luas lahannya ada kurang lebih 1.058 hektar dan sudah tertanam 888 hektar. Dan ini merupakan panen yang ketiga atau panen Oplah. Kalau kita kembali ke belakang, di sini gagal panen. Karena apa? Karena banjir. Tetapi dengan pengembangan optimalisasi lahan, Pak Menteri, Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman datang dan melihat potensi Kabupaten Merauke yang luar biasa ini, akhirnya membawa satu program optimalisasi lahan dan ini membuat semangat petani kembali lagi untuk mengembangkan pertanian di Kabupaten Merauke. Kami punya petani-petani milenial orang asli Papua, yaitu orang Merauke, yang sudah diajar bagaimana merubah cara bercocok tani dari tradisional menjadi modernisasi. Petani-petani milenial yang sudah bisa membawa combine, untuk saat ini kita akan panen menggunakan alat combine dan juga sudah bisa membawa traktor untuk mengolah lahan, kemudian kita akan tanam bersama menggunakan price transplanter. Dan ini merupakan suatu kemajuan di Merauke yang adat istiadatnya cukup kental tetapi merubah cara pandang untuk menjadi seorang petani milenial melalui pertanian, yaitu dengan menjadikan padi sebagai lumbung pangan di Kabupaten Merauke. Panen hari ini saya kira cukup baik ya. Nanti kalau lihat dari hasil itu sudah naik sekitar 30%, baik keluasan maupun hasil setiap hektar ya. Ini saya kira tahap pertama untuk mereka bertransformasi dari pertanian manual ya, cangkul dan panen secara pakai tangan, ini semua mekanisasi ya. Selain lebih efektif, lebih efisien ya. Saya tadi mencoba mungkin 1 hektar itu bisa 1 jam. Padahal kalau secara manual bisa 2 hari dengan jumlah personil yang cukup banyak. Begitu sekarang panen, giling, dapat uang, langsung lanjutkan. Ya, jangan nunggu lagi beli bibit, ya, pupuk kan subsidi, BBM juga subsidi, ya kan. Tetapi juga alat-alat yang diperbantukan dari Kementerian Pertanian, sewa kenapa? Untuk perawatan, ya, karena alat ini kan nggak mungkin bagus terus, jadi ada perawatan oli, ganti seal, dan lain-lain. Jadi uangnya untuk itu. Kita pakai sawah ada hujan. Hujan turun jadi berkat, tanah gembur kita tanam padi. Sekarang kita sudah mulai masuk ke mekanisasi penunjang, yaitu irigasi. Ada long storage, lalu ada juga kendali. Yang dibantu nanti dengan pompanisasi. Nah, proses transformasi ini sudah mulai terjadi dan di situ ada efisiensi. Dulu kita membeli, tapi sekarang kita sudah mulai, sekarang kita menanam, besok kita menjual dan kita dapat duit. Ya. Semua bisa terjadi kalau kita mencintai pertanian. Dengan pertanian kita mencapai martabat kemanusiaan. Ingin saya sampaikan, ucapan terima kasih pada awal
tanam perdana di Gutibob, saya sempat sampaikan aspirasi saya, yaitu saya sendiri warga asli Kampung Gutibob. Saya minta sama Pak Menteri untuk lahan saya itu direhab. Kemudian lewat tidak sampai 1 bulan, langsung alat masuk rehab. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak sendiri. Kemarin saya juga berterima kasih buat Ibu Kadis dan Ibu Kabit sendiri langsung datang ke lapangan, dan Ibu sendiri langsung kasih kita mesin pompa air untuk lancarkan kita punya proses pertumbuhan padi, Bapak. Dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian bersama-sama Kementerian Pertahanan, yang dalam hal ini pada garis bawahnya adalah TNI Angkatan Darat, memberikan support yang maksimal kepada masyarakat khususnya di Merauke dalam rangka mengelola potensi wilayah tersebut menjadi kekuatan wilayah. Kekuatan wilayah yang dimaksud di sini adalah berupa nanti outputnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya adalah melahirkan suatu kesejahteraan yang bisa kita rasakan bersama. Petani Merauke! Menang!